أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, ibu-ibu gundukan ruang, generasi muda, hadirin wal hadirat, sidang jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu berubudiyah hari yang ke-28 puasa Ramadan. Malam hari ini sudah malam yang ke-29. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seiring dengan penyampaian pengurus masjid, mungkin ada kemungkinan ini malam terakhir atau besok jadi malam terakhir. Maka pengajian kita pada malam ini adalah muhasabah melepas bulan suci Ramadan. Sedang jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang populer Nabi menjelaskan kepada kita, iza kana akhiru lailatan min syahri Ramadan, apabila telah masuk detik-detik terakhir malam bulan suci Ramadan, bisa jadi hari ini, bisa jadi malam besok. Apabila telah sampai malam terakhir bulan suci Ramadan, bakatis samawati wa bakatil ardi wa bakatil malaikah, maka akan menangis langit, akan menangis bumi, bahkan para malaikat ikut merasa iba dan menangis. Kenapa bumi, langit dan para malaikat bersedih? Lianna musibah min ummati Muhammad. Karena kepergian bulan suci Ramadan akan mendatangkan musibah bagi umat Muhammad. Kenapa dikatakan musibah? Karena Ramadan tahun depan pasti datang. Yang tidak tahu apakah kita akan hidup atau tidak, karena rahasia ajal tersimpan kokoh di tangan Allah. Maka inilah yang menyebabkan dia menangis, rasa iba dan bersedih. Lianna musibah min ummati Ramadan Muhammad zahabar Ramadan, telah pergi bulan suci Ramadan. Lalu apa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu apa isi yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, latamannau makanuhu, mereka akan bercita-cita hazis sana Ramadan, setiap tahun itu Ramadan semuanya. Pertama, Ramadan tempat berkumpulnya kebaikan. Otomatis ketika Ramadan pergi, maka akan pergi tempat berkumpulnya kebaikan yang ada pada umat Muhammad.
yang amalan sunnahnya bernilai dengan wajib, yang amalannya akan dilipat gandakan Allah, maka ketika Ramadan pergi, maka amalan yang berlipat ganda itu pun pergi menyertai Ramadan. Tinggallah kita dengan amalan-amalan yang biasa kita perbuat tanpa dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ayah dan bunda, apakah kita semua sadar dengan hal yang istimewa dalam bulan Ramadan itu, bahwa amalan tertinggi itu adalah menundukkan ruhani kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah singgung kita dalam surat Al-Hadid tadi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi zikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman hatinya tunduk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Puncak dari ibadah yang kita laksanakan adalah tunduknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu setiap saat hati ini berzikir, ada kontak langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika kita bermunajat tengah malam, tidak saja ketika kita berada dalam tempat ibadah, tapi kemanapun hati tetap di bawah pengawasan Allah, sehingga terasa Allah itu mengawasi apa yang kita perbuat. Bukankah Umar bin Khattab mencoba seorang gembala, juallah seekor ternakmu padaku, aku akan beli dengan harga yang mahal. Lalu apa jawab sang gembala ini? Duhai Tuan, mana mungkin saya akan menjual gembalaan saya 1 ekor, karena yang punya gembalaan bukan saya, tapi majikan saya. Lalu Umar bertanya, di mana majikanmu? Majikan saya jauh di kota sana. Tahukah majikan engkau itu berapa jumlah domba yang engkau gembalakan? Jangankan majikan saya yang setiap pagi mengeluarkan domba, setiap sore mengurung domba, sampai hari ini saya pun tidak bisa menghitung berapa jumlah domba yang saya gembalakan. Umar berkomitmen, hai gembala, juallah 1 ekor, tidak akan tahu majikanmu, orang lain pun tidak tahu, di sini cuma kita berdua. Ini uangnya yang saya lebihkan, silahkan engkau miliki. Apa jawab sang gembala? Dia menangis, wahai Tuan, memang majikan saya bisa kita tipu. Yang ada di padang rumput ini cuma kita berdua. Hilang domba 1 ekor tidak diketahui oleh majikan saya. Saya akan jual dengan syarat Tuan jawab 1 pertanyaan saya. Apa pertanyaanmu? Di mana Allah? Bukankah Allah mengetahui apa yang kita perbuat, walaupun di tengah padang rumput ini kita berdua? Andai kata bisa Allah kita tipu, saya jual. Andai kata Allah tidak bisa kita tipu, maka disitulah letak khasyatullah. Saya harap dengan Allah. Dipegang erat orang itu oleh Umar bin Khattab. Saya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Saya ingin mencari orang yang mempunyai rasa diawasi Allah, sampai puncak dalam ibadahnya merasakan pengawasan Allah. Engkaulah seorang gembala tapi tetap merasakan adanya pengawasan Allah.
Kenapa kita di hadapan orang ramai, tidak di hadapan orang sunyi? Kenapa tidak merasakan keberadaan Allah? Inilah makna Ramadan. Bahwa Ramadan kebaikan itu terkumpul, terasa kita di bawah pengawasan Allah, dan Allah akan memberikan hal yang istimewa kepada orang yang dekat dengannya, namanya al-khawash, pengetahuan tanpa dipelajari. Kalau dalam thariqah ada namanya ilmu laduni, dia tahu ilmu garak. Ketika dia akan berjalan dia aman. Kenapa dia tahu? Inilah salah satu keistimewaan dibukakan tabir bagi orang-orang yang betul-betul merasa dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ad-da'awatul mustajabah. Ramadan inilah tempat doa-doa dikabulkan Allah. Ketika kita sudah beriman dan bertakwa, maka bulan inilah doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jemaah yang bertanya, sudah sering kami berdoa, bertahun-tahun kami berdoa, apakah benar ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan mengabulkan. Persoalannya, mungkin ketika kita berdoa belum terpenuhi adab berdoa. Apa adab berdoa? Yang pertama, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa kita berdoa. Ikhlaskan hati. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Minta kepada Allah dengan penuh harap doa dikabulkan Allah, dengan perlu cemas doa ditolak Allah. Ikhlaskan. Mana ikhlas itu? Memang betul-betul khusyuk dalam kita berdoa, tidak ada aktivitas lain. Terkadang kan terbalik, dipanggil kami untuk berdoa ke rumah. Ketika doa dibaca, doa diangkat, ibu-ibu sibuk memindahkan sampah. Mana mungkin doa akan dikabulkan Allah? Memang perlu keseriusan kita, kekhusyukan kita. Yang kedua, bersihkan mulut dan perut. Mulut bersihkan dari kata-kata zur, kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan tercelah, bergunjing, menfitnah dan adu domba. Yang kedua, perut bersihkan. Jangan masukkan makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Syubhat saja tidak mengabulkan doa, apalagi yang haram. Bukankah Ibrahim bin Adham, seorang sahabat yang doanya sangat mustajab, tetapi ketika Ibrahim bin Adham memakan satu butir delima yang hanyut, setelah itu dia berdoa tidak lagi khusyuk dan doanya tidak dikabulkan Allah. Apa kerana ada yang syubhat yang masuk ke dalam perutnya, maka doanya tidak dikabulkan Allah. Setelah dihalalkan, barulah doanya dikabulkan Allah. Ayo bunda, kullu suhtin nabata biharamin. Setiap satu suapan yang berasal dari yang haram, maka nerakalah tempatnya, dan ditolaknya kita berdoa 40 hari 40 malam dengan satu suap yang haram. Apalagi kalau kita makan satu piring atau satu karung yang haram, betapa doa kita tidak dikabulkan Allah. Hilangkanlah prinsip H3S,
halal haram hantam saja, atau TST talenga orang santung tarwih. Ingat, Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia tahu yang jahat, dia tahu yang sir, bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita hari ini. Apa yang ingin kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Perbaiki doa kita, karena doa hal yang sangat istimewa. Yang ketiga, setelah perut dan mulut kita bersihkan, apalagi awalilah doa itu dengan taubat, dengan berastaghfirullahalazim, dekatkan diri dengan zikir, barulah doa kita bacakan. Bukankah Arifin Ilham mengajarkan kita untuk menjinakkan hati sebelum kita berdoa? Ungkapan tasbih yang sangat mulia, takbir dan tahlil disatu dengan ungkapan yang indah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca beberapa kali. Semakin dipejamkan mata, semakin terasa hubungan dengan Allah, maka suara akan terbata-bata, maka tangis akan keluar. Maka disitulah kita berdoa kepada Allah. Jangan ketika kurang piti, tidak ada baju rayo menangis, tapi sudahkah kita berdoa kepada Allah dengan tangisan yang dirindukan Allah? Ada air mata yang mampu menembus aras, mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditolak Allah. Air mata orang berpuasa yang berdoa, air mata imam, seorang pemimpin yang mendoakan rakyatnya, air mata orang yang teraniaya menegakkan kebenaran. Maka tiga air mata itu akan mengguncangkan aras dalam doanya, akan menembus ketujuh lapisan langit dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, sudah berapa kali kita berpuasa? Andai kata usia kita hari ini 50 tahun, andai kata kita berpuasa di umur 13 atau 14 tahun, berarti kita sudah 36 atau 37 tahun berpuasa. Pertanyaan, apa bekas puasa, bekas Ramadan setelah Ramadan itu pergi? Apa bekasnya 30 malam atau 29 malam kita berpuasa siang hari, berqiyamatul Ramadan pada malam hari, mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali, berzikir, bertafakur, tapi ketika Ramadan pergi bagaimana? Kadang-kadang Ramadan pergi, amaliyah kebaikan selama Ramadan juga pergi. Kalau biasanya sholat zuhur kita selalu datang ke masjid, tapi ketika 1 Syawal, ketika anak dan minantu datang tiba ke rumah, bayi menjalan ke rumah, mempersiapkan ini dan itu, ketika panggilan azan datang, jawaban kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Bayangkan, bukankah kita dilatih untuk sholat tarawih dan sholat witir? Minimal setelah Ramadan itu mampu kita menjaga 40 rakaat sehari semalam. Ada 17 rakaat sholat fardu, ada sunnah qabliyah dan ba'diyah 12, ada qiyamul lail 11, berarti sudah 40. Ada lagi duha,
banyak bentuknya lagi. Minimal sebenarnya kita di start di 40 rakaat itu sehari semalam. Mampukah kita memperkatakan itu? Jadi nan tujuh balik aja tidak cukup. Padahal selama Ramadan itulah yang dilatih. Kedua, peka kita dengan anak yatim. Ketika menjelang Ramadan berakhir kita sangat peka. Tetapi setelah itu, apakah kita punya sikap dermawan dengan yatim piatu dan seluruh fakir miskin? Bukankah ibu dan bapak ketika akan pergi ke lapangan, Rasulullah mendapatkan anak yatim yang sedang menangis. Kenapa engkau menangis? Ayah dan bunda saya sudah menjadi syahid di medan perang. Kami tidak punya apa-apa, baju yang compang-camping, makanan kami tidak punya. Digendong dia pulang ke rumah oleh Rasul, dimandikan oleh Rasul, dipakaikan pakaian Hasan dan Husain. Lalu Nabi mengatakan, maukah engkau bersaudara dengan Hasan dan Husain? Maukah engkau berayah dengan Nabi Muhammad? Nabi akhirnya mereka setuju. Maka Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya sama dengan sang penyantun anak yatim di dalam surga nantinya. Ibaratkan jari manis dekatnya dengan jari tengah, begitulah saya dengan sang penyantun anak yatim di akhirat nantinya. Alangkah mulianya Rasulullah yang kita uswatun hasanahkan. Ketiga, sabar. Di Ramadan alangkah sabar. Apakah sikap sabar ini mampu kita amalkan di luar Ramadan? Kalau awal Ramadan mulai sabar, tadi di perantau lah pulang lah mulai macet, lah diuji kesabaran. Kadang-kala sudah membunyikan klakson berkali-kali dari belakang, menguji kesabaran sebenarnya. Inilah pelajaran Ramadan, mendidik kita sabar. Sabar dan syukur adalah pasangan yang serasi. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah. Bagaimana ini bisa kita padukan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita sabar, syukur, mencerminkan akhlakul karimah dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang ketiga, sejauh mana amalan Ramadan itu mampu kita terapkan setelah Ramadan itu pergi. Terakhir, bahwa hal yang sangat istimewa adalah Ramadan membuka jalan silaturahmi. Kita saling berbagi takjil, saling membagi perbukaan, ramai kita di masjid. Ini adalah menjalinkan jalinan silaturahmi. Tapi jangan silaturahmi ini baru bertemu Ramadan tahun depan saja. Tapi silaturahmi ini harus dijaga terus, sehingga kekuatan umat dengan baiknya silaturahmi. Sebab akan terjadi keniscayaan, duribat alaikumuz zillah, akan terjadi kebinasaan di atas muka bumi ini. Yang tidak binasa itu cuma dua, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang yang bagus hubungan vertikal dengan Allah, dan orang yang indah hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ini pesan-pesan terakhir kita di akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ayah dan bunda kita bisa menintrospeksi diri kita, memperbaiki amalan kita untuk mewujudkan insan yang sempurna, muttaqin yang sejati dunia wal akhirah. Ini saja tausiah kita malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.